Renungan pada hari ini diambil dari kitab Raja-Raja. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 4-14. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1.000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan, Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Cara orang memandang dirinya dan dunia tempatnya berada akan sangat menentukan caranya mengelola kehidupan dan apa yang diinginkannya. Ketika orang melihat dirinya adalah orang yang cerdas, bijaksana, bersemangat, berpengalaman panjang, memiliki kemampuan berbicara yang baik, kemampuan mengelola yang baik, dan disukai banyak orang, merasa dirinya istimewa, akan membuatnya merasa pantas dan berhak menduduki posisi istimewa di dunia. Posisi istimewa itu diperoleh karena keistimewaan dirinya. Salomo berbeda. Salomo menyadari bahwa Tuhanlah yang mengangkat dirinya menjadi raja ketiga Israel menggantikan Daud ayahnya, bukan hasil upaya pribadinya. Kesadaran ini membawa Salomo kepada pemahaman bahwa posisi itu diberikan Tuhan kepadanya sebagai kepanjangan tangan Tuhan dalam mengelola umat Tuhan. Kesadaran penting ini mengantar kepada pengertian bahwa jabatan Raja Israel itu bukan sebagai alat untuk meninggikan dan memperkaya dirinya. Salomo juga menyadari bahwa dirinya masih muda dan belum berpengalaman mengelola rakyat yang begitu banyak. Kesadaran ini membawa kepada perlunya pertolongan dari Yang Maha Tinggi bagi dirinya berupa hikmat dari Tuhan. Perlunya kemampuan lebih yang berasal dari Tuhan supaya bisa mengelola umat Tuhan selaras dengan kehendak Tuhan. Kesadaran penting ini menghindarkan diri dari kesombongan dan mengantar kepada kesediaan membuka diri terhadap nasihat Tuhan. Salomo yang menjadi raja ketiga Israel menggantikan Daud ayahnya, melihat kehidupan sebagai tugas dan tanggung jawab yang besar memimpin umat pilihan Tuhan. Kesadaran Salomo bahwa tugas yang diberikan kepadanya adalah memimpin, menunjukkan arah dan menjaga dengan menghakimi orang Israel yang begitu banyak, membuat Salomo merasa memerlukan kemampuan lebih. Kesadaran bahwa dirinya lemah sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan membuat Salomo tidak meminta sesuatu yang terkait dengan kepentingan pribadinya.
Kesadaran bahwa orang-orang yang dipimpinnya adalah umat pilihan Tuhan, bukan orang-orang yang berbakti kepada dewa-dewi kesuburan, membuat Salomo merasa memerlukan hikmat Tuhan, bukan hikmat dunia. Kesadaran bahwa orang Israel berada di tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, di mana antara kebaikan dan kejahatan mereka tentukan sendiri, membuat Salomo merasa perlu memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan jahat. Karena itu Salomo meminta kepada Tuhan kecakapan menimbang perkara yang didasarkan kepada kemampuan membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ketika Tuhan datang menemui Salomo dan memberikan kesempatan kepadanya untuk meminta sesuatu yang akan Tuhan berikan, Salomo minta diberikan hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat Tuhan dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Salomo minta hikmat, kemampuan untuk mengerjakan berbagai tugas yang Tuhan berikan kepadanya sebagai kepala pemerintah. Salomo merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Kerendahan hati adalah kesadaran tidak memiliki superioritas di berbagai bidang yang membuatnya merasa lebih unggul dibandingkan orang lain. Kesadaran atas kelemahannya, termasuk dalam menjalani kehidupan dengan kemampuan sendiri. Kesadaran bahwa pendidikan, pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilannya maupun pengalamannya tidak cukup menjadi modal dalam menjalani hidup. Kerendahan hati merupakan sikap hati. Pilihan untuk berada di mana di dalam relasi dengan Tuhan dan dengan orang lain. Pilihan untuk menempatkan dirinya di bawah otoritas Tuhan dengan menjadikan firman Tuhan sebagai pemandu kehidupan. Pilihan yang didasarkan kepada keyakinan bahwa hanya perkataan Tuhan saja yang bisa menjadi pemandu benar di dalam menjalani kehidupan di dunia yang diciptakan Tuhan. Pilihan untuk mendengarkan orang lain karena menyadari bahwa pengetahuan dan pengalaman orang lain berguna dalam menolong menjalani kehidupan dengan lebih baik. Karena dari hati terpancar kehidupan, sikap hati akan mewujud di dalam tindakan. Sikap hati akan menjadi perbuatan yang terlihat mata. Sikap hati akan membentuk pola hidup sesuai apa yang diyakininya. Dan Tuhan memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Hikmat berkaitan dengan kemampuan praktis, bukan kemampuan teoritis, untuk mengerjakan dan menyelesaikan berbagai tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Hikmat berkaitan erat dengan kemampuan mencapai hasil dari pekerjaan yang dilakukan. Pengetahuan dan keterampilan Salomo sebagai kepala pemerintahan Israel terlihat dari kemampuannya membagi berbagai pekerjaan di dalam kategori tertentu. Administrasi pemerintahan, keuangan negara, kemiliteran, hingga keagamaan. Pengelolaan pemerintahan pun dibagi menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil, lalu memilih dan menempatkan orang-orang tepat di posisi tertentu yang telah disiapkan. Di dalam mengelola pekerjaan sehari-hari pun, Salomo mengaturnya dengan baik. Terlihat dari cara kerja para pelayannya, cara para pelayannya berpakaian dan melayani raja dan para tamunya, hingga cara para pelayannya mengatur makanan dan minuman yang mereka hidangkan. Semua pekerjaan baik terlihat mata yang dilakukan para pegawai Salomo merupakan hasil pengelolaan baik yang dilakukan raja ketika Israel itu. Sebagaimana Salomo memiliki kesadaran awal yang baik sebagai titik tolak perjalanan hidup selanjutnya dengan posisinya yang baru, kita perlu membangun kesadaran bahwa posisi yang kita miliki di dalam pekerjaan, di dalam organisasi sosial, di dalam masyarakat, di dalam gereja adalah pemberian Tuhan. Kesadaran itu akan mendorong kita untuk menempatkan diri sebagai kepanjangan tangan Tuhan dalam mengusahakan dan memelihara bumi. Pemahaman itu akan mendorong kita menjadi alat untuk menyatakan kehendak Tuhan di bumi. Membangun kesadaran bahwa diri kita memiliki banyak kelemahan dan jauh dari bijaksana akan mendorong diri kita membuka diri terhadap perkataan Tuhan dengan membiarkan kebenaran Tuhan menjadi penuntun langkah hidup kita.